Pada tahun 1948, tepatnya tanggal 18 September di Madiun, ada sebuah peristiwa yang disebut peristiwa Madiun, yaitu sebuah peristiwa di mana PKI membantai ribuan nyawa di sebuah perbukitan yang terletak di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Untuk mengenang peristiwa Madiun tersebut, dibangunlah sebuah monumen yang diberi nama Monumen Kresek pada tahun 1987 sampai tahun 1991. Dan monumen ini dibangun di atas tanah seluas 3,5 hektar. Lahan yang digunakan untuk membangun monumen ini, dulunya adalah perkampungan. Monumen ini menjadi saksi bisu kekejaman Musso, pemimpin PKI pada saat itu. Peristiwa PKI Madiun melibatkan beberapa organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia, seperti Partai Komunis Indonesia atau Front Demokrasi Rakyat, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, yang berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Pada tanggal 27 Februari tahun 1948, kebijakan RERA ditetapkan setelah kabinet sebelumnya yaitu Kabinet Amir Syarifuddin dilengserkan, karena dianggap merugikan Indonesia dalam perjanjian Renville dengan Belanda. Kalangan kiri atau kalangan yang kontra dengan pemerintahan pusat menganggap kebijakan tersebut merugikan karena akan mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1948, Musso kembali dari Soviet ke Indonesia setelah mendengar kabar tersebut. Lalu Musso mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI. Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis dengan berbagai cara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satunya adalah daerah Madiun. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Sementara perhatian semua pihak pro-pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta, pada tanggal 18 September tahun 1948, PKI atau FDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Keesokan harinya, PKI atau FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur Rem Suryo, Dr. Pro Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama, salah satunya Kiai Husein yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Madiun. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September tahun 1948 dan dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution.
Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda, namun dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua kekuatan pemberontak akhirnya dapat dimusnahkan. Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, musuh berhasil ditembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Korban sebanyak 1.920 jiwa dimasukkan di dalam sumur tua. Jenazah telah dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan dan Taman Pemakaman Umum. Kini, Monumen Kresek menjadi wisata sejarah. Pada bagian depan Monumen Kresek terdapat patung yang konon katanya patung tersebut adalah gambaran dari musuh yang ingin memenggal Kiai Husein. Patung musuh membawa pedang dan patung Kiai Husein sedang duduk ersimpu pasrah. Di sebelah barat bangunan patung musuh ada bangunan relief yang menggambarkan proses pemberontakan yang dilakukan oleh PKI sekaligus penumpasannya. Di sebelah timur bangunan patung musuh ada bangunan patung anak-anak korban PKI yang menuntut belas kepada pemerintah Republik Indonesia agar menumpas kegiatan PKI di Kota Madiun. Di depan pintu masuk sebelah selatan juga terdapat prasasti batu ukiran nama-nama prajurit TNI, Polri, Pamong Praja, tokoh masyarakat dan guru yang menjadi korban keganasan PKI. Di depan prasasti ukiran nama-nama korban juga terdapat sumur tempat pembuangan korban keganasan PKI yang telah tertutup dan dibuat relief korban-korban di atasnya.